Gak gampang hidupin hati yang udah mati. Setelah sekian tahun, hati saya udah mati. Udah gak pernah tahu artinya cinta. Kamu pikir itu gampang? Itu gak gampang sama sekali. Mama salah, Aska. Mama memang salah sama kamu. Ini tuh semua demi Gio. Mama harus milih salah satu di antara anak Mama dan Hendra maksa Mama. Mama ngelakuin ini cuma buat nyelamatin Gio, Aska. Mama gak ada pilihan, nak. Tapi saya yang kamu pilih buat mati. Maafin Mama, nak. Jangan pernah sentuh saya lagi. Jangan pernah kamu nganggap ibu saya lagi. Karena perilaku kamu gak menunjukkan kalau kamu ibu saya, ngerti gak? Oke. Kamu pengen saya pergi kan? Saya kabulkan permintaan kamu. Saya akan pergi selamanya. Aska! Aska mau kemana? Aska! Naila nggak kesini. Tapi aku ngerasa dia di samping aku. Udah lagi yo. Udahlah cukup, kamu gak usah bahas Naila lagi. Kamu sekarang fokus aja sama pemulihan kamu. Oke? Devan? Sebentar ya Gio, aku keluar dulu. Kamu tarik nafas. Kamu beruntung, tidak terlambat ditangani. Karena kecerobohan yang kamu lakukan itu bisa berakibat fatal. Saya baru tahu dok, kalau menghisap racun bisa ular itu bisa berakibat fatal. Dan kalau ketelan bisa meninggal. Untung rumah sakit ini dekat dengan lokasi kejadian. Jadi kalian bisa segera ditangani. Tapi sekarang saya udah nggak kenapa-napa kan dok? Boleh pulang? Dari kondisi kamu seharusnya bisa. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Kasih dok. Devan. 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 Lu mau kemana? Lu tuh udah datang bukannya masuk malah pergi kayak gitu aja. Gua ngerasa gua nggak guna di sini. Lo kesini mau nengokin Gio kan? Gio itu baru sadar dari koma.
Seharusnya lo tuh sebagai keluarga dia harus support dia dong. Gue kesini bukan buat support Gio, tapi nurutin lo. Tapi gue lihat di dalam, kalian tuh asik-asikan. Ngapain gue di dalam? Bilang aja kalau lo cemburu sama gue. Lo pengen gue perhatian juga sama lo, kayak sama Gio. Gak usah ngaco lo. Gue gak mau jadi obat nyamuk. Lo berdua akrab, gue orang luar. Ya udah, kalau gitu ikutin gue, temuin Gio biar nggak jadi obat nyamuk. Yuk. Bohong dia mah, belum makan. Lihat aja tuh perutnya masih kempes. Mama seneng banget deh kalau anak-anak mama ngumpul semua gini. Pas lagi mama lagi masak. Kamu makan pakai apa? Ayam ya, mama ambilin. Ini sendok ya. Enak kan telur buatan mama? Pasti mama tanya enak. Sama-sama. Minum dulu yuk. Terus kita siap-siap sekolah ya. Aska. Lihat mama bikin apa buat Aska. Yeay, jadi kesukaanku. Buatan mama paling enak. Oh sayang, terima kasih. Mama di sini. Mama jaga Gio. Kuat ya nak. Jangan tinggalin mama. Kamu dulu waktu kecil nggak pernah bisa tidur tanpa mama. Sekarang mama di sini. Ayo bangun. Mama cuma punya kamu. Cuman kamu yang mama sayang. Bangun Gio. Bangunlah, kita sama-sama kan selalu. Mama sendirian. Mama salah, Aska. Mama memang salah sama kamu. Ini tuh semua demi Gio. Mama harus milih salah satu di antara anak mama dan Hendra masa mama. Mama ngelakuin ini cuma buat nyelamatin Gio. Udah gak ada pilihan, nak. Tapi saya yang kamu pilih buat mati. Aska! 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 Berhenti situ, berhenti bentar. Bentar ya. Ya. Ini kok mobil Paska masih di sini sih? Tadi Paska pamitan, jangan-jangan dia mau nyelesain masalahnya sama Pak Hendra. Bisa gawat ini. Bang, kita ke tujuan lain, ke kantor polisi ya. Iya, Bu. Ayo masuk. Ayo. Ini kalian mau ngumumin jadian atau gimana? Gak usah so tau. Gue sama Wilona gak ada hubungan apa-apa. Nggak usah ngegas. Aku nanyanya baik-baik. Kamu beruntung kalau Wilona mau sama kamu. Udah. Kalian itu kan saudara. Kok saling sindir kayak gini sih? Gio, dia tuh udah datang kesini mau tengokin kamu. Ya kamu ucapin makasih kek, atau apa? Gak usah terima kasih. Gue kesini bukan buat jengukin dia. Apa? Aku nggak ngapa-ngapain. Dianya aja yang aneh.
Jangan, Aska. Jangan ya. Lepasin! Kamu melahirkan saya. Kamu ngasih nyawa ke saya. Tapi sekarang kenapa mau ambil lagi? Jangan, Aska. Mama gak mau kamu pergi. Lepasin saya. Saya nggak mau disentuh perempuan seperti kamu. Mama gak akan ngelepasin kamu, nak. Gak akan Mama ngelepasin kamu, Aska. Nggak akan tinggalin aku kan? Mama jangan pergi. Aska jangan ikut Mama ya. Tunggu di sini ya, nak. Pembohong. Dulu kamu bilang, kamu gak akan pergi ninggalin saya. Kamu bilang kamu mau balik. Kamu gak pernah balik. Sekarang kamu bilang kamu mau kumpul lagi sama kita semua. Tapi kenapa nyawa saya mau diambil? Minta maaf, Aska. Minta maaf. Mama yang salah, Aska. Kamu harus tahu itu Mama yang salah. Mama minta maaf sekarang. Kamu harus tahu. Penyesalan terbesar dalam hidup saya dan sampai saya mati nanti. Punya ibu seperti kamu. Aska. Jangan pergi, nak. Mama minta maaf. Jangan pergi. Mama yang salah. Mama yang salah, Aska. Saya akan permudah buat kamu. Saya akan mati dengan cara saya sendiri. Aska! Aska, maafin Mama, Aska! 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 Mbak. Selamat sore, Mbak. Iya, Pak. Sore. Mbak, ada keperluan apa? Begini, Pak. Ada yang mau mencelakai saya dan teman saya. Dan orang itu sama dengan orang yang dulu pernah mencelakai mama saya. Sampai mama saya meninggal, Pak. Kalau begitu, Mbak bikin laporan di sana. Silakan, Mbak. Aska.
Misi, Paska. Paska ngapain di sini? Mau ngelaporin soal mobil Paska ya? Saya mengaku bersalah, Pak. Bapak ngaku bersalah. Emangnya Bapak ngelakuin apa? Saya pelaku tunggal kecelakaan mobil Adrianto. Dan juga Sarah Arya Setam. Ada apa ini? Kenapa kamu datang-datang mengaku bersalah? Ini perkara bukan perkara main-main loh, Pak. Tapi memang itu kenyataannya, Pak. Saya pelaku tunggal yang mencelakai mereka berdua. Nggak mungkin. Paska bohong kan? Bukan Paska pelakunya. Maaf, ini siapa? Dia anak dari salah satu korban yang meninggal itu, Pak. Nggak mungkin, Pak. Bapak bohong kan? Selama ini Bapak udah ngeyakinin saya. Bukan Bapak pelakunya dan saya percaya. Sekarang kenapa Bapak ngelakuin hal yang berbeda depan polisi? Saya bohongin kamu. Tapi kamu gak ngerti. Saya cuma mau nengok anak kamu. Kamu gak usah panik gini dong. Saya nggak akan ngizinin. Loh, saya cuma mau nengok anak kamu. Kok dilarang sih? Kamu sok-sok protektif ya sekarang. Jangan macem-macem, Edwin. Saya tahu tipe orang kayak kamu. Kamu nggak pernah punya niat baik. Niat apa? Hendra nyuruh kamu apa? Hah? Nyuruh kamu untuk ngabisin Gio. Karena tahu Aska belum mati. Apa kamu bilang? Aska masih hidup? Jadi kamu belum tahu. Maaf, Pak. Boleh saya bicara sebentar sama dia? Silakan. Kamu gak bisa ngelarang saya untuk bikin laporan ke polisi. Tapi saya harus tahu, Pak. Kenapa Bapak begini? Kamu gak percaya omongan saya? Saya pembunuh mama kamu. Gak mungkin, Pak. Bapak sama ini berusaha bikin saya percaya. Dan saya masih mempercayai kalau itu benar. Kalau Bapak bukan pelakunya. Pak Aska, kenapa Pak? Apa Pak Hendra maksa Pak Aska untuk mengakui ini? Padahal ini bukan kesalahan Bapak. Kalau gitu saya yang bikin laporan. Kalau saya mendengar pengakuan Pak Hendra lewat voice note di handphonenya Edwin. Semoga ini bisa melindungi Bapak dari Pak Hendra. Nela. Kamu mau cari mati ngelawan Hendra?
kalau ini bisa melindungi Pak Aska, Gio, dan orang-orang yang saya sayang, saya berani ngelakuinnya, Pak. Kamu nggak boleh ngelakuin itu. Apa sih, Pak? Pak, tangan saya sakit, Pak. Kenapa Bapak mencekram saya? Kamu nggak boleh ngelakuin itu, Naila Aryaseta. Kenapa Bapak sekasar ini? Kamu ingat ini? Bos Hendra harus tahu ini. Win, ini. Saya mohon, jangan kasih tahu Hendra. Karena dia pasti akan pikir rencana yang lebih mengerikan. Lepasin. Saya mohon, Win. Saya harus selamatkan anak-anak saya. Kamu sadar gak sih sama permohonan kamu itu? Sama aja kamu minta saya jadi tameng kamu. Yang ada, saya bakal celaka kalau Bos Hendra tahu. Jangan halangi saya. Apa yang kamu ingat dari suara ini? Jadi Bapak yang masuk ke rumah saya setelah kematian Mama. Sekarang kamu sadar siapa saya kan? Terus buat apa sama ini Bapak baik sama saya? Bapak melindungi saya. Dan Bapak ngejaga saya dari Edwin, dari Pak Hendra. Buat apa semua itu, Pak? Itu buat nutupin kesalahan saya. Itu cara saya. Karena saya udah bunuh mama kamu. Saya harus lakuin itu. Tapi kenapa baru sekarang Bapak ngaku? Kenapa nggak dari dulu, Pak? Kenapa Bapak nggak nyakitin saya, Pak? Kenapa? Pasiennya di sini. Ayo dong. Katanya lu mau jengukin dia. Ngobrol kek. Gue udah bilang, gue kesini bukan buat jengukin dia. Udah, Will. Nggak usah dipaksa. Lagian kalau nggak mau di sini, ngapain juga berdiri di situ terus? Yo, udah. Jangan ribut deh. Apaan sih? Sini tangan lu. Sekarang jabat tangan. Will, ini mau ngapain, Will? Udah. Kalian mulai hari yang baru. Kalian ini mulai hari ini saudara. Bukan musuh lagi. Hai sayang. Halo. Ma. Hai, Ma. Feeling better? Iya. Hai, Well. Devan. Devan kalau mau di sini nggak apa-apa. Devan.
Ini semua gara-gara kamu. Perasaan saya jungkir balik gara-gara kamu. Karena semua perhatian kamu, kekonyolan kamu, keluguan kamu. Kamu bikin saya punya perasaan sama kamu, Nela. Bapak punya perasaan sama saya. Jawab, Pak. Bapak punya perasaan sama saya, tapi kenapa Bapak selalu menghindari saya? Itu udah gak penting. Perasaan saya sama kamu bikin saya tersiksa, Nela. Saya nggak bisa nyakitin kamu. Tapi saya bisa mengakhiri semua ini. Saya harus akuin siapa saya sebenarnya. Saya pembunuh mama kamu. Jadi selama ini Bapak bohongin saya. Bapak nutupin semuanya biar saya nggak curiga sama Bapak. Sekarang kamu bisa berpikir juga. Bapak sangat jahat. Kenapa Bapak ngelakuin ini semua? Supaya saya percaya sama Bapak dan gak curiga sama Bapak. Bapak pantas mendapatkan hukuman yang sangat berat. Bapak gak pantas dapat cinta saya. Bapak orang yang paling jahat yang pernah saya kenal. Aku temenin Devan dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya, Will. Udah nemenin Gio. Ya. Mama tuh seneng banget loh kamu udah siuman. Mama takut sekali kemarin. Dia nggak apa-apa, Ma. Mama urus administrasinya dulu ya. Biar kamu bisa pulang. Jadi tinggal rawat jalan aja. Kenapa tiba-tiba, Ma? Emang udah boleh? Mama mau ngerawat kamu sendiri. Oke?
mengenai pertanyaan kamu yang terus-menerus dan tidak saya jawab. Itu karena saya tidak merasa sendiri lagi semenjak ketemu kamu, Nela. Aska jahat. Aska udah bikin aku jatuh cinta. Tapi sekarang malah hancurin perasaan aku. Lo mau pergi tanpa gue? Emang lo peduli? Ya jelas lah gue peduli. Kan lo tahu gue kayak gimana orangnya. Lo itu udah bikin hidup gue jadi nemu warna yang baru. Kalau dulu sih hidup gue itu cuma sewarna doang, gak ada seru-serunya. Tapi semenjak ada lo, warna hidup gue itu menjadi sesuatu dan lebih greget. Ilona, lo gak akan tahu apa yang terjadi sama lo kalau lo deket sama gue. Kita lihat aja nanti. Pegangan. Gua nggak ntar lo jatuh. Nanti kamu tolong list keperluannya Gio apa aja buat dirawat di rumah, nanti saya yang bayar. Kalau ada yang kurang atau apapun, kasih tahu saya ya. Baik, Bu. Kamu ikut saya. Kamu ngapain sih ada di sini? Saya udah gak ada urusan sama kamu dan Hendra. Pergi kamu dari sini. Mimpi kamu. Yang nentuin kamu ada urusan atau enggak itu bukan kamu. Ingat, kamu udah bohongin bos Hendra soal Aska. Kamu tuh mau apa sih? Itu tas saya. Kamu bohong sama saya. Kamu bilang Aska meninggal di tangan kamu. Saya aja baru tahu kalau Aska selamat. Kamu jangan asal nuduh, Mas. Saya tuh udah ngelakuin semua yang kamu mau. Dan sekarang Aska benci sama saya. Puas. Buktiin omongan kamu. Buka.
Ini apa? Sore tadi kamu hubungin Aska kan? Ini setelah kejadian kamu nangis-nangis di kantor. Kamu tahu Aska masih hidup. Tapi kamu rahasiain itu dari Bos Hendra. Lepasin, sakit tau. Kamu ternyata lebih licik dari ular. Kamu tidak bilang sama saya kalau Aska sudah selamat. Kamu akan kena ganjarannya, tahu? Saya mohon, jangan sakiti Gio, Mas. Saya cuma punya Gio. Dan saya nggak sanggup kehilangan dia. Saya akan lakukan apapun asal kamu nggak nyakitin Gio. Saya sudah capek dengan janji-janji kamu. Bohong semua. Kamu akan bayar mahal atas pengkhianatan kamu. Sebentar lagi. Kamu mau ngelakuin apa, Mas? Mbak Tere, namun Mbak Tere, aku seneng banget Mbak Tere kesini. Kita kayak nyambung gitu ya. Pas banget aku lagi butuh banget teman buat ngobrol. Mbak, ternyata Pasca adalah orang yang membunuh mama aku, Mbak. Dia bilang sendiri ke aku, Mbak. Sakit rasanya. Aku gak mau denger itu, Nay. Selama ini Pasca hanya berpura-pura baik sama aku biar aku nggak curiga. Nay, aku kesini tuh gak mau dengerin cerita kamu. Paham gak? Maksud Mbak gimana? Kamu nanya maksud aku gimana? Aku tuh dipecat, Nay. Dan itu semua gara-gara kamu. Mbak Tere, aku nggak paham apa yang barusan terjadi sama Mbak Tere. Cerita yang jelas sama aku, Mbak. Percuma, Nay. Aku udah dipecat. Dan itu gak bakal bisa balikin lagi. Aku pikir dengan temenan sama kamu, hidup aku bakalan lengkap, bahagia. Tapi apa? Kamu cuma jadi musibah buat aku, Nay. Aku benar-benar nyesel temenan sama kamu. Mbak Tere. Suster, mama saya mana, Sus? Tadi Mama Mas Gio udah nyiapin rumah buat Mas Gio untuk dirawat di rumah. Nggak biasanya mama begini. Sus, HP saya mana, Sus? Saya mau telepon. HP Mas Gio ada di dalam mobil. Sus, Sus, berhenti, Sus. Udah diem, ayo. Ah, saya mau dibawa kemana, Sus? Suster, Sus. Udah diem. Suster. Udah diem. Sus.
Suster, berhenti sus. Udah diam. Kalian siapa? Kenapa bawa saya dengan cara Diam. begini? Rizek. Kalian, saya apa-apaan ini semua begini. Lepasin saya. Kenapa semua orang jadi ngejauhin aku? Pak Aska, terus sekarang Mbak Tere. Gio juga gimana? Aku nggak tahu keadaannya. Mas, tatonya garang amat mas. Tapi nggak ada kumis kayak gue. Senyum mahal banget sih. Lo nggak bisa senyum ya? Sumpah kaku banget sih. Kenapa lo ganggu hidup gue lagi? Will, Gio keadaannya gimana? Udah siuman. Syukurlah, aku lega. Ya iyalah lo lega. Karena itu kan gara-gara elu Gio jadi kayak gitu. Hei, lo tuh harusnya sadar dan juga bersyukur ya Naila. Kalau Gio masih belum siuman, lo bisa bershare ke polisi. Pergi. Wih, Bu. Kamu tuh apa-apaan sih? Saya bayar dia mahal, tau nggak? Buat ngerawat Gio. Kamu masih ngerasa perlu ya? Kamu yakin kalau Gio bakal pulang ke tempat ini? Kamu mau ngapain Gio? Hah? Bilang sama saya kamu ngapain Gio? Iya bos. Gimana? Udah dapat? Tenang bos, semuanya beres. Saya mau lihat. Nih, lihat bos. Gio! Gio! Kamu lihat nih. Ini anak kamu. Tahu dia ada di mana sekarang. Urus sesuai kemauan bos. Siap bos. Ayo, bawa. Kamu ngapain anak saya? Kamu ngapain Gio? Ini semua karena kamu udah berani bohongin bos Sarah. Dan kamu bukan cuma akan kehilangan satu anak, tapi dua-duanya.
kemana kamu? Kamu nyusul Gio? Emang kamu tahu Gio ada di mana? Sebaiknya kamu di sini aja, tangisi kematian anak kamu satu persatu. Suster, saya mau jenguk Gio, Ronald Abimanyu. Bisa kan? Pasiennya baru saja pulang, Mbak. Barusan dijemput sama suster keluarganya. Ya, makasih ya, Sus. Sama-sama. Kok Lana nggak ngasih tahu ya? Lo yakin Gio pulang ke rumah? Kamu mau apa? Jangan harap kamu bisa bawa aku ke Pak Hendra. Lo mau ikut gue atau enggak, terserah. Lo tahu kan parkiran motor di mana? Halo, Tante apa benar Gio udah dibawa pulang? Nay, Gio diambil Hendra. Tante takut, Nay. Devan, kamu pasti tahu kan soal Gio? Gio dibawa kemana sama Pak Hendra? Devan jawab, kamu pasti tahu kan rencana Pak Hendra? Udah ikut aja. Ya aku nggak mau. Aku nggak mau ketemu sama Pak Hendra. Kalau aku ketemu sama Pak Hendra, dia bisa nyakitin aku. Kecelakaan aku sama Gio itu karena Edwin disuruh sama Pak Hendra. Terserah. Kesempatan lu cuma sekarang. Kalau lu nggak mau ikut, lu nggak akan tahu keadaan Gio gimana sekarang. Devan, aku ikut. Telat. Gue berubah pikiran. Devan! Devan! Devan, tunggu Devan! Devan! Devan, tunggu! Ternyata dia serius mau ikut. Devan! Devan! Aduh. Gimana sih? Udah tahu orang ngejar-ngejar. Capek tahu. Sengaja banget sih, mana helm ditinggalin. Aduh. Rese banget sih. Gio, kamu gimana kondisinya sekarang, Nak?
bisa jadi gini sih semua? Tante? Tante kenapa nangis? Gio mana Tante? Gio nggak ada di sini, Will. Hendra ngambil Gio. Maksud Tante? Sorry Tante, tadi pada saat kita teleponan aku nggak terlalu jelas dengar suara Tante. Aku dengar katanya Gio udah pulang kan dari rumah sakit, makanya aku mau nengokin dia. Kenapa dia bisa dibawa sama Om Hendra? Anak buah Hendra ngambil Gio di rumah sakit, Will. Edwin kasih lihat ke Tante kalau Gio udah di tangan mereka. Tante takut Gio kenapa-kenapa. Tante nggak tahu harus gimana sekarang, Will. Tante cuma punya kamu. Tolong Tante, Will. Sekarang Tante baru nangis. Kemarin-kemarin Tante kemana aja? Ini kesalahan Tante. Tapi anak-anak Tante yang jadi korbannya. Dari awal Tante yang bikin masalah. Tapi anak-anak Tante yang jadi korbannya, terutama Gio. Mulai dari perjodohan. Dan sampai sekarang Gio yang jadi korbannya. Tante yang memulai hubungan sama Om Hendra. Dan inilah akibatnya, Tante. Tante cuma punya kamu, Will. Dan Tante butuh pertolongan kamu. Sorry Tante. Tante urus aja sendiri. Tante udah memulai semua ini. Ya Tante harus dapetin juga dong. Dan menuai semuanya. Laporan Bapak akan kami proses dan kami akan menindaklanjuti. Wilona benar. Aku sendirian sekarang. Aku harus perbaiki semua kesalahan aku. Tapi aku gak bisa ngelakuinnya sendiri. Aku harus minta tolong siapa? Aska. Semoga Aska mau membantu. Aska, angkat dong, Nak. Tolong Mama. Mama butuh kamu buat bantu adik kamu. Tolong angkat teleponnya, Aska.
Kenapa sih kamu gak angkat-angkat telepon Mama? Mama lagi butuh kamu. Jadi mau ikut. Jadi, Tapi di jalan, jangan banyak nanya. Gue gak suka cewek berisik. Pak Aska, kami harus melanjutkan laporan Bapak. Dan Bapak dalam pengawasan kami. Dan wajib lapor, Pak. Wajib lapor, Pak. Kenapa wajib lapor, Pak? Langsung ditahan aja, Pak. Bapak belum terbukti bersalah. Kecelakaan Pak Drianto itu murni kecelakaan tunggal, Pak. Kamu bikin keributan terus. Kamu lagi apa lagi? Saya harus melakukan sesuatu biar bisa ditahan. Apa-apaan nih? Stop, Pak! Stop! Stop! Jangan! Cepat! Bapak kami tahan karena Bapak sudah bikin keributan di kantor polisi. Bapak, siap! Ayo! Ayo! Ayo naik, masuk naik. Devan. Aku gak bisa. Naik. Gue udah bilang, ini kesempatan terakhir kalau lo mau tahu semuanya. Devan, aku gak bisa. Kamu gak tahu apa yang aku alami selama ada di rumah Pak Hendra. Keselamatan aku terancam. Gue gak peduli sama keselamatan lo. Gio sama sekali nggak tahu masalah ini. Apa ini menyangkut Pak Aska yang menyerahkan diri ke polisi? Apa yang udah kalian lakukan? Kenapa kalian berdua nyebut-nyebut nama Aska dan juga polisi? Yang terpenting buat gue sekarang adalah kematian papa gue. Gue harus tahu Nay siapa pelakunya. Aska yang udah nyelakain orang tua kita. Siapapun yang di luar, tolong! Tolong saya!